perundang-undangan yang ada di Indonesia dan penegakan hukum yang ada di Indonesia ini. Maka dari itu, kawan-kawan semua, kawan-kawan aktivis, Korlap, mohon bantuannya untuk mengarahkan peserta aksi ke arah timur 3 baris berbanjar, kawan-kawan. Kami hanya bertiga, saya, Dr. Rismon, dan Dr. Tifa. Dan yang membuat kaget apa? Kami diterima oleh 16 orang. Dr. Tifa sampai sempat mengatakan, ini nggak fair, karena mereka lengkap. Ada 2 purek, ada Bu Wening, ada Pak Aji, Aji, kemudian ada juga Sekretaris Rektorat, ada Dekan Pak Sigit, ada juga Sanwan siapa itu yang Kehutanan, dan ada 10 orang yang mereka menyebutnya adalah mahasiswa Fakultas Kehutanan angkatan 80. Terus terang, sempat pertemuan berlangsung dengan nada yang atau dengan aksentuasi yang cukup meninggi. Saya terus terang saja, saya sempat lirik-lirikan sama Dr. Tifa. Saya bilang, kita walk out aja. Karena sempat agak meninggi dan mereka malah sudah mengancam. Bu Wening malah sudah mengancam, kita pengadilan saja. Saya bilang, gini. Sebaiknya kita mengedepankan, kita tabayun. Kita mengedepankan kebersamaan, sesama anak bangsa, wabil khusus sesama lulusan Universitas Gadjah Mada, ya alumni. Jadi sebaiknya kan kita baik-baik. Nah akhirnya sempat kami lihat, terus terang teman-teman semua, awalnya kami menduga, kami datang tuh UGM siap. Dengan mereka kan bilang punya 36 bukti, termasuk KSS, KHS gitu. Ternyata nol, zong. Tidak ada satupun yang disajikan di atas meja. Bahwa mereka mengatakan ada semua, lengkap. Kita tidak melihat. Tapi kami tetap minta. Oke, minimal skripsinya. Kita mau lihat. Kita kaget, minimal kan skripsi itu sudah disiapkan. Ternyata Pak Sigit masih perintah, tolong diambilkan dulu skripsinya di perpustakaan. Ini fakta ya. Ini fakta. Saya nggak nambahin gambaran. Baru setelah skripsinya datang, masih ada sedikit drama lagi. Ketika kita mau lihat skripsinya, Sekretaris Rektorat mengatakan, nanti dulu, itu melanggar Undang-Undang Keterbukaan Publik. Saya bilang, Mas, saya adalah penyusun Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008. Saya anggota DPR ketika undang-undang itu disahkan. Bahkan ketika Undang-Undang Keterbukaan Perlindungan Informasi Publik, saya menyusun sampai dengan 2019, sebelum itu disahkan di tahun 2024. Jadi saya melihat betul isinya apa, dan naskah semua tadi ramai. Saya baca betul naskah akademiknya, ya. Terus tadi dia bilang secara hukum gini, mau secara hukum apapun yang disahkan tetap DPR. Harus dibuka. Akhirnya itu diperlihatkan skripsinya. Dan begitu diperlihatkan, saya kemudian ambil inisiatif, saya lakukan proses seperti yang dilakukan Dr. Rismon, saya foto kembali. Saya dulu sempat mau melakukan itu 3 tahun yang lalu, tapi ditolak karena mungkin mereka melihat wajah saya udah berbahaya gitu ya. Alhamdulillah Dr. Rismon bisa melakukannya, bisa. Dan saya tadi lakukan uji itu, ya. Jadi uji itu kita lakukan. Memang timbul beberapa keanehan. Dan itu tadi, ini sudah sepakat. Saya tadi minta izin ke mereka. Saya akan sampaikan ini ke depan publik. 1, skripsi Jokowi tidak ada tanggal pengesahannya. 2, tidak ada nama-nama dan tanda tangan dosen pengujinya. Tidak ada nama Pak Kasmujo yang disebut-sebut sebagai dosen pembimbing. Meskipun dikatakan pada tahun itu tidak ada jurusan biasa dicoret, tapi kita dengar jelas Jokowi waktu itu mengatakan jurusannya adalah teknologi kayu. Teknologi kayu, menurut profesor dari kehutanan tidak pernah ada teknologi kayu. Nah, memang sebelum nanti teruskan Dr. Tifa, memang UGM tidak menyimpan
ijazah yang asli. Tidak, wajar. Ijazah asli itu diserahkan kepada yang bersangkutan. Tetapi UGM harusnya menyiapkan setidak-tidaknya adalah apakah itu lembar pengesahan atau apa yang membuktikan. Kami tidak melihat itu. Nah, jadi kita tadi mencapai kata sepakat, yaitu apa? Tidak sepakat. Nah, silakan Dokter Timo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Tifa bersama Dr. Roy Suryo bersama Dr. Risman Sianipar. Kami adalah UGM. Kami bertiga peneliti. Dan sebelum kami bertemu, kami juga sudah melakukan asas yang disebut sebagai evidence-based research. Ya, yang seharusnya pun ketika tadi pertemuan, pihak UGM pun juga harus melakukan evidence-based document yang kami harapkan. Tetapi yang tersaji di hadapan kami yang tadi membuat kami kaget dan saya sempat protes adalah ketidakadilan. Karena pertama, kami hanya diberi kuota 5 orang. Kami ini mewakili rakyat, mewakili Anda semua. Mewakili 280 juta rakyat. Tapi kami hanya diberi kuota 5 kursi. Dan yang membuat kami kaget, di dalam ruangan sudah ada kurang lebih 16 orang. Ya. Kemudian berikutnya yang kedua, kami tidak diberikan satupun dari 36 dokumen yang memperkuat bahwa Joko Widodo itu adalah lulusan dari UGM. Saya menambah underline Pak Roy ya, bahwa memang kita tidak bisa menuntut ijazah di UGM, tidak bisa. Karena ketika seseorang itu sudah lulus, ijazah dipegang oleh yang bersangkutan. Tetapi karena situasi ini sudah berjalan 10 tahun, harusnya di bawah Undang-Undang Keterbukaan Informasi, seharusnya UGM menerima dengan tangan terbuka permintaan dari rakyat untuk membuka informasi pendukung. Yang berikutnya lagi tadi saya sampaikan bahwa UGM itu adalah milik kami, milik rakyat. Bukan milik seseorang yang sekarang sedang bermasalah. Jadi UGM jangan menjadi tameng. UGM jangan menjadi bemper dari seseorang. Justru jadi UGM jangan menjadi pelindung. Ya, tadi saya juga katakan UGM tidak boleh menutup-nutupi. Dan yang lebih penting dari yang tadi saya sampaikan adalah UGM itu harus bersama dengan kami, bukan bersama dengan seseorang yang bermasalah. Kalau tadi ada wacana pengadilan, itu artinya adalah pengadilan rakyat bersama UGM terhadap yang bersangkutan. Ya, jadi tadi saya juga sampaikan ketika situasi sudah mulai deadlock, saya sudah sampaikan kenapa UGM tidak merangkul kami para peneliti yang lulusan UGM bersama-sama dengan ahli yang ada di UGM sekarang. Ayo kita bersama-sama secara objektif melakukan penelitian, penyelidikan, riset dan terhadap dokumen-dokumen atas nama yang bermasalah. Ya, itu yang saya sampaikan. Kemudian berikutnya, ketika kami tadi sudah kecewa dan kami akan walk out karena situasinya menjadi debat kusir. Ya, UGM itu tidak mampu untuk menyampaikan sebagai marwahnya seorang akademis. Sedangkan Dr. Risman, Pak Roy Suryo, saya membawa bukti-bukti ilmiah akademis. Ya, tetapi yang ada malah akhirnya jadi debat kusir. Nah, makanya kami kemudian sampaikan, ada nggak dokumen yang bisa kita pegang untuk kami buktikan kepada rakyat? Akhirnya skripsi yang kami minta baru di saat-saat terakhir last minute baru diambil dari perpustakaan.
Terus di situ dari 16 orang itu juga ada beberapa orang yang mengaku sebagai alumni Fakultas Kehutanan UGM angkatan 1980. Mereka sudah mempersiapkan ijazah dan skripsi masing-masing. Saya bilang, kami tidak perlu skripsi Anda. Kami tidak perlu ijazah Anda. Nggak usah diperlihatkan kepada kami. Yang kami butuh adalah ijazah Joko Widodo. Yang kami butuh adalah skripsi Joko Widodo. Nah, alhamdulillah kami sempat kemarin setelah beberapa menit kami pegang. Artinya saya, Pak Roy, dan Pak Rizwan adalah saksi hidup bahwa kami pegang skripsi seseorang ya yang di dalam skripsi itu namanya Joko Widodo. Tapi dengan mata kepala kami sendiri, ya, kami jelas melihat banyak beberapa keanehan dari dokumen tersebut. Dan semakin aneh lagi ketika kami minta salah satu dari yang membawa skripsi untuk kami bandingkan. Ternyata skripsi yang mahasiswa satu ya, yang diperlihatkan kepada kami, ternyata lembar pengesahannya ada nama-nama dosen penguji. Di mana di skripsi Joko Widodo tidak ada nama-nama dosen penguji. Kemudian kami sampaikan kepada pihak UGM, kalau rektor itu pada dasarnya tidak punya hak maupun kewajiban apapun untuk ikut di dalam urusan ini. Jadi kalau rektor ataupun dekan tidak memiliki statement apapun, sebaiknya diam saja. Jadi diam saja, kecuali nanti kalau memang ada pengadilan, rektor akan diundang sebagai saksi ahli baru bicara rektor, atau dekan sebagai saksi ahli baru bicara. Di luar itu saya sampaikan jangan bilang apapun, termasuk kepada para profesor-profesor yang mengaku katanya ijazah Jokowi ada tapi hilang. Itu malah jadi blunder yang menjatuhkan UGM sendiri. Jadi saya bilang, dilarang ya Bu Rektor, orang-orang yang memberikan statement-statement atas nama UGM yang malah jadi blunder. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, nanti mungkin kalau ada yang bertanya bisa saya tambahkan. Ya, sebelum nanti kalau ada pertanyaan, saya hanya ingin kesepakatan saja. Kita semua ada di sini dan termasuk UGM telah menjadi korban, saya tadi bilang. Ya, jadi inilah yang namanya korban Mulyono. Saya buka ini kaosnya ada nih. Ini korban Mulyono. Kita semua korban dari Mulyono. Jangan mau tidak jadi korbannya Mulyono. Apa yang kita lakukan tentang Mulyono? Kita berikan doa, kita berikan semangat untuk tim yang besok berangkat ke Solo. Lawyer jangan menghambat kita. Lawyer tidak boleh kemarin malah mengatakan saya hanya ingin sampaikan ini kepada pengadilan. Itu namanya pelanggaran terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Skripsi adalah karya ilmiah seorang umat manusia yang wajib diketahui oleh masyarakat lain. Dibuka, tidak boleh disimpan. Jadi moga-moga kita berdoa di sini nantinya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tetap teruskan. Dan kalau ada pertanyaan, uang orangnya sudah lengser kok, masih dikejar. Enggak, jangan sampai ini jadi presiden.